Iki perkarane cahayane gak dipadang HP. Enggak pas ini. Wis rekaman bae. Iya, Pak ya. Kedengaran nggak sih? Tes dulu nggak sih? Tes satu. Coba yang nonton. Tes yang satu. Itu di mana? Buka kamu terbit. Belum. Coba ngomong aja. Dan mulai. Mulai. Siap lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa mengikuti Instagram Live untuk mengikuti kajian interaktif yang diadakan oleh fakultas kita tercinta, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Riyadhul Mujahidin Ngabar. Baiklah, sebelum mulai acara, marilah kita membuka kajian interaktif pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afifah Filaini yang akan memandu kajian interaktif pada kesempatan siang hari ini sebagai moderator. Baik teman-teman sekalian, kajian online interaktif kali ini mengusung tema Improving Public Speaking to the Next Level. Masya Allah, tema yang diusung kali ini sangat menarik. Public speaking dapat dikatakan sebagai bare minimum dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam kehidupan berorganisasi. Dengan menguasai public speaking, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Namun, beberapa dari kita terkadang sulit untuk melakukan public speaking karena banyak hal dan juga adanya perbedaan karakter individu. Di tema kali ini, diharapkan setiap dari kita mampu termotivasi untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Gusti Allah untuk langsung menimba ilmu dari beliau, Al-Ustazah Fatma Zahara Soleha MTD, dengan tema yang sangat menarik ini. Tentunya para hadirin semakin penasaran dengan materinya nih. Namun sebelum itu, saya akan membacakan sedikit data diri dari Ustazah Fatma Zahara Soleha. Ustazah Fatma adalah alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ke-46. Kemudian setelah lulus dari Ngabar, beliau meneruskan pendidikan sarjana dan magister beliau di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan sekarang beliau menjadi seorang pengajar dan menjadi dosen di Institut Agama Islam Riyadhul Mujahidin Ngabar. Para hadirin yang berbahagia, kajian online interaktif kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama adalah pemaparan materi dari Ibu Pemateri, dan sesi yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab sekitar 10 menit. Mari kita memasuki sesi pertama, yaitu pemaparan materi. Untuk itu, marilah kita sambut dan menyimak materi dari beliau Al-Ustazah Fatma Zahara Soleha MPD. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Afifah Filaini selaku mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab kampus Institut Agama Islam Riyadhul Mujahidin Ngabar sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya. Teman-teman sekalian, pada siang kali ini tema kita adalah tentang public speaking to the next level, atau bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan kita dalam hal public speaking, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tips dan triknya, alangkah lebih baiknya ya kita mulai dari definisi supaya sama-sama tahu. Yang pertama, kalau dengar public speaking, kira-kira teman-teman membayangkan apa? Kalau dari sisi bahasa ya, kalau public itu artinya umum, sedangkan speaking itu adalah berbicara. Jadi secara bahasa, tema kita kali ini artinya adalah berbicara di depan umum. Tapi berbicara di depan umum yang seperti apa yang masuk dalam kategori public speaking? Nah, jadi memang secara bahasa itu public umum,
speaking bahasa ya, kita ngobrol di depan umum. Apakah kita dengan teriak-teriak di depan umum? Apakah dengan kita menunjuk-nunjuk? Apakah dengan kita berbisik-bisik? Nah, tentunya munculnya istilah public speaking ini itu sudah sangat lama ya. Yang pada zaman dahulu, kalau menurut kamus Merriam-Webster, public speaking itu diartikan sebagai the act or skill of speaking to a usually large group of people. Nah, sedangkan kalau menurut ahli retorika pada zaman dahulu itu adalah seni dalam berbicara di depan umum, seperti itu. Jadi ada seninya, ngomong di depan umum itu kan ada seninya. Nah, langsung masuk ke 4 dasar public speaking ya yang harus dimiliki oleh seorang public speaker. Yang pertama tipsnya adalah harus percaya diri. Kalau memang teman-teman belum bisa percaya diri, kuncinya adalah yang pertama you have to do your best preparation. Kalau sudah persiapannya itu bagus, nah insya Allah nanti percaya diri itu muncul. Nah, persiapan itu dibagi lagi jadi 2. Yang pertama, secara teks, secara teks kita siap, apa yang antum mau omongkan, apa yang kalian akan omongkan di depan umum itu sudah siap. Kemudian yang kedua adalah do live training. Jadi latihan terus sampai PD-nya naik drastis gitu ya. Jadi memang untuk public speaking itu tidak sehari 2 hari kita membentuknya. Tentunya beberapa kali training sampai lidah kita itu muncul, kalau di bahasa Arab namanya talafutul lisan. Jadi enak gitu aja dipakai ngomong. Nah, maka kalau mau seperti itu kita harus do a lot of training gitu. Nah, kemudian dari percaya diri tadi harus doing best preparation yang pertama, yang kedua do a lot of training. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya pemilihan bahasa yang tepat. Nah, bahasanya seperti apa? Yang pertama, dari diksi katanya harus betul, harus sesuai gitu ya. Nah, kemudian stretchingnya, penekanannya. Nah, yang harus ditekan kata yang seperti apa, informasi yang mana itu harus jelas pemilihannya. Kemudian selanjutnya adalah intonasi dari apa yang kita katakan, gitu ya. Jadi dalam satu kalimat itu tidak datar, tapi berintonasi. Kita harus tahu intonasi, kapan intonasi kita naik, kapan turun. Nah, seperti itu. Kemudian dari bahasa yang terakhir adalah artikulasi. Artikulasi ini maksudnya adalah ketika antum jenengan sekalian ngomong A, itu harus A. Bukan kepada yang terhormat, Bapak ini tidak. Tapi artikulasinya harus jelas, harus sesuai dengan public speaking, dengan bahasa apa kalian itu menyampaikan ya. Nah, itu artikulasi sesuai bahasa itu harus jelas. Seperti itu. Jika bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya harus tepat. Jika bahasa Indonesia, maka artikulasinya juga harus baik, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah postur dan bahasa tubuh. Karena postur dan bahasa tubuh kita itu akan berdampak pada audiens, pada para hadirin yang ada di situ. Jadi misal kok kita posturnya alas, agak nunduk, gitu, audiens akan terkena dampaknya. Tapi kalau kita tegap, semangat, kemudian kita menyapa semua audiens, misalnya dari awal ada beberapa tips dan trik ya kalau public speaking itu, misalnya di awal kita salam di tengah-tengah audiens, di depan audiens ya. Nah, kemudian kita lihat ke arah kanan, nggak usah lama-lama, sekitar 3 detik, terus langsung menyapu pelan-pelan sampai ke kiri. Kita harus menyapa, baik ucapan maupun postur tubuh kita itu juga harus menyapa audiens. Nah, kemudian yang keempat adalah kenali audiens. Kenali audiens. Jangan lupa, karena cara kita public speaking di depan anak muda dengan di depan ibu-ibu itu berbeda. Di depan ibu-ibu PKK dengan di depan nenek-nenek juga berbeda. Di depan bapak-bapak pejabat dengan di depan siswa SD juga berbeda. Nah, maka seorang public speaker harus bisa
membuat bahasa yang sesuai dan materi yang sesuai dengan audiens. Nah, yang terakhir adalah eye contact dan interaksi. Jadi kita harus ada interaksi dengan audiens karena kita tidak sedang berkhutbah ya, kita tidak sedang berpidato, tapi kita sedang doing public speaking. Jadi kita sedang melakukan sebuah public speaking. Jadi harus ada interaksi dengan audiens. Misalnya dari awal salam pembukaan itu dari postur dan kata-kata kita menyapa, kemudian menyapa juga menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian jika ada di pembukaan ditambahi suatu hal yang menurut kalian itu penting untuk menghidupkan suasana gitu ya, sebuah mujama, sesuatu yang membuat audiens tertarik untuk melihat kita gitu. Itu sangat tidak apa-apa asalkan tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian kalau dari metodenya ini ada banyak. Kalau tadi kan 5 tips dasar public speaking. Yang penting ya, percaya diri, penggunaan bahasa yang tepat, postur dan bahasa tubuh, mengenali audiens dan eye contact juga interaksi. Nah, kemudian kalau metode apa aja yang ada di public speaking itu ada banyak. Salah satunya adalah impromptu atau ad libidem, spontan tanpa naskah. Tentunya kekurangannya adalah bisa jadi apa yang kita materi yang kita sampaikan ketika public speaking itu ada kekurangan, misalnya karena kita memang spontan gitu. Tapi ada kalanya memang beberapa orang itu memang bisa spontan. Nah, kemudian yang kedua adalah reading manuscript, membaca naskah. Itu boleh. Namun kalau kebanyakan baca naskah gitu nanti tidak akan membuat audiens tertarik, apalagi kalau kita fokusnya ke naskah. Padahal public speaking itu kita ngomongnya ke audiens. Nah, kemudian metode hafalan. Nah, hafalan ini boleh banget. Menyiapkan naskah, kemudian dihafalkan itu sangat boleh, apalagi jika ada improvisasi di tengah-tengah hafalan kita. Jadi hafalan itu sekedar tidak saklek. Nah, tapi ada improvisasi tertentu menyesuaikan keadaan audiens saat itu. Kemudian yang terakhir adalah using notes atau catatan-catatan kecil. Jadi hanya membawa poin-poin saja. Itu tidak apa-apa. Gitu. Jadi saya sarankan kalau memang salah satu dari kalian adalah public speaker pemula, itu lebih baik menyiapkan dari teks dulu, kemudian dihafalkan. Meskipun pada akhirnya nanti membawa naskah gitu ya, tapi jangan sampai 100% membaca naskah. Gitu. Nah, kemudian kalau memang diperlukan alat-alat tambahan, alat peraga, maka seorang public speaker harus siap, harus menyiapkan seperti itu. Tapi jikalau dalam materinya itu tidak dibutuhkan alat tambahan, ya itu tidak apa-apa. Semuanya menyesuaikan. Mungkin tips dari saya cukup segitu aja ya. Itu insya Allah sudah mencakup semua kebutuhan seorang public speaker. Jangan lupa do a live training untuk menjadikan penguasaan kita menjadi tolak ukur. Thank you kalian. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa dari Ustazah Fatma Zahra Soleha MPD. Teman-teman seluruhnya, kita memasuki sesi kedua yaitu diskusi dan tanya jawab bersama beliau Ustazah Fatma Zahra Soleha MPD. Kami beri kesempatan bagi dua penanya dalam sesi kali ini. Bagi yang memiliki pertanyaan, disilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar atau chat pribadi. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya kepada beliau. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri jika memang anak itu introvert misalnya? Apa sih? Oke, terima kasih. Memang ada yang namanya kepribadian introvert ya, anak yang tidak begitu enjoying himself, dilihat banyak orang seperti itu. Nah, kalau untuk seorang introvert itu sangat bisa join public speaker, yang penting dia mau. Nah, dia hanya perlu lagi latihan. Bahkan dulu ketika kami latihan untuk public speaking ya, kami diajari oleh senior-senior kami untuk selalu dari teks yang kami punya, kami susun, bahkan nyusunnya itu dari awal sampai akhir, dari benar-benar pembukaan sampai penutupan, itu kami diminta untuk melihat ke cermin ya. Jadi ketika kita ngomong gitu ya, sambil lihat ke cermin, kita bisa lihat apakah wajah kita, postur tubuh kita itu sudah sesuai untuk membawakan materi public speaking tersebut atau belum. Nah, dengan kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dalam latihan di depan kaca, utamanya ya, itu bisa mengurangi nervous gitu. Jadi ini bukan tentang introvert atau extrovert. Tapi kalau se-introvert apapun, kalau memang misalnya ada kemauan untuk menjadi seorang public speaker, kemudian mau untuk berlatih, insya Allah itu tidak akan menjadi masalah. Seperti itu. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi sih. Mungkin ini hampir sama seperti tadi. Jadi jika ada yang memiliki bakat public speaking, tapi setiap mau maju ke panggung itu merasa nervous. Oke. Jadi nervous itu normal ya, asalkan yang namanya kecemasannya itu tidak di luar batas normal konteksnya. Jadi nervous pun, ekspresi nervous itu kan banyak sekali ya. Mungkin ada yang mau ke kamar mandi, ada yang tangannya basah dan lain sebagainya. Gitu. Kalau memang teman-teman itu nervous, jadi ada beberapa tips. Kalau nervous yang pertama, gitu, yakinkan dulu jenengan itu pede, yang paling pertama. Gitu. Karena kalau dari pede aja kita nggak punya, nah itu akan meningkatkan kadar nervous kita. Seperti itu. Lagi-lagi balik ke latihan, lagi-lagi balik ke penyusunan materi yang sudah cukup, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bisa diselingkan ya. Jadi tidak terpaku pada hal itu terus sebelum maju, gitu. Tapi kita mungkin bisa mencari selingan yang bisa membuat kita lebih enjoy sebelum maju, gitu. Kemudian bisa juga dengan kalau memang pengennya ke kamar mandi, ya maka segera selesaikan itu. Kalau memang waktunya masih ada. Tapi kalau tidak, kalau memang menurut orang yang nervous itu kan biasanya ada ciri-ciri tertentu ya. Nah biasanya kalau nervousnya itu ke kamar mandi itu harus segera ke kamar mandi dulu. Nah maksudnya itu diselesaikan hajatnya sebelum maju, seperti itu. Pokoknya jangan lupa latihan terus setiap kata yang kalian punya untuk public speaking. Insyaallah. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi, bagaimana cara mengatasi cara bicara kita ketika di depan umum? Seperti kita walaupun sering ngomong di depan, tapi sering lidahnya terpeleset saat berbicara. Nah, itu yang saya bilang tolak tulisan itu adalah lancarnya lidah jenengan ketika ngobrol. Lah itu kapan kita bisa mencapai tolak tulisan? Kalau kita sering latihan, sekali lagi sering latihan. Ketika kita sering latihan, percaya dirinya naik,
nervousnya sudah turun, tingkat kecemasan itu sudah turun, latihannya artikulasinya sesuai, stressingnya itu sesuai. Bahkan dulu kami di awal itu sampai benar-benar per kata itu kami kasih, oh harus berhenti di sini. Itu kami kasih coretan untuk jeda. Ini jeda, ini jeda, ini jeda. Terus kemudian jeda 2, garis 2 itu untuk jeda agak lama. Seperti itu. Gunanya untuk apa? Dalam sesi latihan itu supaya tidak berubah-ubah intonasi kita. Gitu. Jadi kemudian kita latihannya berkali-kali. Nah, sampai kita mencapai titik tolak tulisan itu tadi. Jadi nggak gampang keserimpet. Nah, kalau jenengan masih sering keserimpet, mungkin bisa jadi latihannya kurang. Ini masih ada 6 menit lagi sebelum jam. Ada satu pertanyaan. Oke. Dari Nurdia Mas Hamzah. Mohon maaf Ustazah, izin bertanya. Apa yang harus kita lakukan jika saat kita berinteraksi dengan audiens, kemudian audiens tidak merespon dengan baik? Tidak merespon dengan baik. Nah, mungkin saat itu kita belum bisa mencuri fokusnya audiens ya. Salah satu sebabnya. Ada banyak sebab sebenarnya, tapi audiens kita pun kadang terdistraksinya juga macam-macam. Nah, menurut penelitian yang baru-baru ini saya baca, orang sekarang ini tingkat fokus pertamanya itu ada di 8 detik pertama. Jika di 8 detik pertama ini seorang public speaker tidak bisa mencuri fokusnya audiences, maka mereka akan terdistraksi dengan pikiran yang lain. Nah, maka ketika kita ajak untuk interaksi, biasanya audiens itu akan gelagapan, gitu kan? Karena sedang tidak fokus ke jenengan. Nah, maka curilah 8 detik pertama ya, tidak hanya 8 detik ya, ada beberapa teori ya. Tapi yang baru-baru ini Ana baca itu ada 8 detik pertama harus bisa mencuri fokus audiens. Memang audiens kita kadang ada yang terdistraksi, anaknya nangis. Nah, itu pengecualiannya, itu exception. Karena memang itu hal yang di luar kuasa kita, gitu, di luar kuasa public speaker. Kalau misalnya audiensnya ada yang anaknya nangis kemudian nggak fokus, ada yang kemudian tiba-tiba ditelepon bosnya kemudian nggak fokus, itu di luar kuasa seorang public speaker. Tapi, gitu, kalau di luar itu, kalau mereka masih tidak fokus, nah bisa jadi di 8 detik pertama itu kita tidak berhasil mencuri fokusnya mereka, sehingga mereka semakin nggak tertarik. Alah, ngomong apa sih? Alah, seperti itu. Kalau mereka sudah di titik jenuh setelah 8 detik pertama itu, nah, bisa jadi audiens kita ini kemudian tidak mau berfokus kepada kita, yang menyebabkan nanti ketika kita ajak interaksi itu gelagapan. Misalnya kalau di bahasa Arab ya, Alisa kadalik, diam semua. Gitu. Harusnya dijawab tapi malah gelagapan. Berarti ini salah satu tips juga ya, agar kalau misalnya di awal itu sudah memperhatikan, tapi mungkin di tengah-tengah mungkin fokusnya terbagi. Jadi jika sudah seperti itu, maka kita mungkin bisa bertanya lagi atau memberikan satu hal yang bisa memfokuskan. Contoh, tepuk satu, gitu. Nah, nanti audiens terlihat mana yang fokus, mana yang enggak. Nah, kemudian ulangi lagi, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Nah, setelah fokus semua, nanti dengan lanjutkan interaksinya. Nah, seperti itu bisa. Jadi dikasih hal-hal yang bisa membuat mereka fokusnya jadi satu. Itu hal yang mungkin sebenarnya sangat ringan ya, cuman kadang kita lupa. Alhamdulillah, kajian interaktif pada siang hari ini sudah selesai sesi keduanya. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah, rangkaian sesi diskusi pada siang ini. Kesimpulan pada siang kali ini, yang pertama itu ada cara agar kita dapat public speaking dengan baik. Pertama itu adalah percaya diri. Kemudian yang kedua adalah memilih bahasa yang tepat serta artikulasinya. Kemudian postur tubuh.
keempat adalah mengetahui audiens. Yang kelima adalah interaksi dan kontak mata. Kemudian metode yang lain itu ada 5. Yang pertama adalah spontan, kemudian membaca teks. Yang ketiga adalah menghafalkan. Keempat, membawa catatan kecil. Dan yang kelima, memakai alat jika diperlukan. Dan dari pertanyaan tadi kebanyakan itu mungkin masalah-masalah yang dihadapi saat di atas panggung ya, seperti nervous dan ada audiens yang kurang fokus mungkin pada kita. Jadi yang penting itu adalah banyak latihan karena practice makes perfect. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Fatma Zahra Salih MPD yang telah berbagi ilmunya kepada kami. Jazakumullah khairan Ustazah Fatma. Juga kepada seluruh audiens yang telah mengikuti kajian interaktif dengan sangat baik dan antusias menyimak sampai dengan selesai. Marilah kita tutup kajian interaktif pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah wa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.